a new subscriber. Halo rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu dengan membahas topik terkait seputar hukum, di mana kali ini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap belanja online. Nah, sudah pasti bagi teman-teman semuanya yang sering belanja lewat online, ya baik lewat Facebook atau lewat Lazada atau Shopee dan sebagainya, kadang kita menghadapi berbagai masalah. Bisa saja barangnya tidak sesuai atau mungkin terkendala masalah transaksi. Lalu bagaimana perlindungan konsumen ya, berdasarkan hukum yang berlaku? Nah, rekan-rekan, pertama adalah perlindungan konsumen yang menurut Undang-Undang ITE ya, diatur ya, dan dapat merujuk ya di dalam peraturan PSTE ya, di mana transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam undang-undang konsumen ya, yang menjadi hak konsumen itu adalah bisa kita lihat di pasal 4 ya, di mana di sana dikatakan hak atas informasi yang benar. Ya, konsumen ya berhak informasi yang jelas, lalu jujur ya mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ya, seorang pengusaha atau seorang yang menjual produknya ya, diwajibkan dalam undang-undang di pasal 4 tersebut adalah harus jujur terkait kondisi barang. Nah, itu yang paling terpenting. Lalu berikut adalah hak juga untuk mendapatkan kompensasi ya, ganti rugi dan atau penggantian apabila suatu barang dan atau jasa tersebut ya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya. Artinya konsumen berhak ya, itu di dalam pasal 4 diatur dan masih banyak ya hak-hak lainnya. Nah, juga ya, bisa kita lihat ya, di dalam pasal 8 ayat 1 ya, huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sana juga secara tegas mengatakan bahwa melarang ya, pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label ya, atau dalam keterangan atau dalam iklan atau dalam promosi yang bertujuan barang atau jasa tersebut tidak benar. Ya, ini sudah sangat jelas. Ya, artinya ketika kita belanja lewat online, lalu barangnya tidak sesuai dengan keterangannya, maka bisa kita tuntut atau bisa kita kembalikan kepada pihak si penjual untuk diganti barang yang sesuai. Ya. Lalu kalau kita melihat ya di dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka di sana dikatakan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan atau denda 2 miliar. Nah, dalam hal penjualan ya, jika ternyata melakukan penipuan juga ya, contohnya barang yang dijual ya, namun tidak sesuai atau ada indikasi penipuannya di sana atau menggunakan contohnya identitas palsu ya, atau ada indikasi melakukan tipu muslihat ya, diperjanjikan lewat online adalah akan menjual barang namun barangnya tidak datang-datang istilahnya ya, maka dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP. Jadi rekan-rekan yang menghadapi masalah pembelian lewat online ya, yang perlu diperhatikan adalah barangnya, lalu di dalam perjanjian itu apakah sesuai atau tidak, dan jangan terburu-buru memarahi kurirnya atau barang yang sudah diambil ya lalu tidak sesuai lalu dikembalikan sama kurir, karena kurir adalah hanya sebagai jasa yang mengantarkan barang
silakan kembalikan barang. Ya. Kalau memang lewat online, maka hubungilah orang yang menjual tersebut. Ya. Sehingga ketika teman-teman mengembalikan lewat kurir, artinya pasti dia menolak. Dan sudah banyak kasus-kasus yang kita lihat seperti itu. Karena kurir itu adalah hanya sebatas pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk mengantarkan barang kita. Ya, barangkali itu menurut saya ya teman-teman terkait perlindungan konsumen terhadap belanja online. Semoga bermanfaat. Terima kasih.